Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Orang harus paham ini. Kita punya mimpi tentang Indonesia. Mimpi ini bisa terrealisasi kalau kita punya pemimpin yang sesuai dengan mimpi itu. Untuk itu kita lihat rekam jejaknya. Misalnya begini, kalau lu tidak mau Indonesia misalnya lu mau Indonesia tanpa kekerasan, ya lu jangan pernah memilih pemimpin yang pernah menggunakan kekerasan. Kalau lu misalnya mau Indonesia tanpa pelanggaran HAM, ya lu jangan memilih pemimpin yang pernah melakukan pelanggaran HAM. Kalau lu misalnya mau Indonesia yang tidak diskriminatif, ya lu jangan memilih pemimpin yang pernah melakukan diskriminasi atas nama apapun, atas nama warna kulit, ras, etnis, identitas dan sebagainya. Ya sederhana. Nah, menurut gua semua media massa, semua kaum terdidik harus membantu rakyat. Saya ini kan optimis tapi juga realistis. Saya siap kita, tapi saya juga siap jika pimpinan memberikan keputusan yang belum sesuai dengan yang penting kita utamakan dengan bangsa dan negara. Menparekraf Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa dia telah bertemu tatap muka langsung dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Istana Merdeka pada sore hari kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Sandiaga menyatakan bahwa mereka membahas isu politik, termasuk pilihan calon wakil presiden, Cawapres, yaitu untuk mendampingi Capres yang didukung Jokowi, Ganjar Pranowo. Saat pertemuan kami hanya membahas pariwisata. Namun, ada juga beberapa diskusi ringan terkait politik, topik-topik yang ringan dan halus seputar politik, ungkap Sandiaga kepada para wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa sore tanggal 1 Agustus tahun 2023. Sandiaga menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, dia melaporkan perkembangan kinerja sebagai Ketua Bapilu P3. Ia juga melaporkan hasil kunjungannya ke berbagai daerah sebagai pembantu presiden. Saya menginformasikan perkembangan terkini, termasuk pengalaman saya selama 2 bulan bergabung dengan partai baru dan hasil kunjungan ke masyarakat. Saya juga menyampaikan aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat, serta kebutuhan percepatan pembangunan terutama di destinasi-destinasi unggulan yang diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi kita, jelas Sandiaga Uno. Lebih lanjut, Sandiaga menambahkan, saya menyampaikan pandangan bahwa inflasi tetap terjaga dan diapresiasi, namun masih ada banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam biaya hidup yang tinggi. Selain itu, lapangan kerja dan pemerintahan bersih bebas dari korupsi adalah fokus utama yang disampaikan oleh masyarakat di daerah-daerah yang saya kunjungi. Ketika membahas tentang persiapan kontestasi pemilihan presiden 2024, Sandiaga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memberikan pesan untuk menjaga suasana positif dan penuh sukacita. Jokowi berharap para pemimpin partai politik dapat membuat keputusan terbaik. Saya akan menyampaikan pesan tersebut kepada Pak Mardiono, dan ada beberapa harapan agar P3, terutama saya yang berada di garis depan, dapat menjaga narasi politik agar kita tidak terpolarisasi, melainkan tetap bersatu demi keutuhan bangsa, tutur Sandi. Selain itu, Sandiaga juga mengakui bahwa dalam pertemuan dengan Jokowi, mereka membahas mengenai calon wakil presiden untuk Capres Ganjar Pranowo. Namun, ia mengungkapkan bahwa belum ada perkembangan apapun dan mereka masih menunggu keputusan dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP. Kami juga membahas hal tersebut, dan saya menyampaikan bahwa belum ada perkembangan terbaru dan kami masih menunggu keputusan dari PDIP yang diambil oleh Ibu Mega, yang tentunya akan kami hormati. Selain itu, kami juga telah melakukan beberapa pertemuan dengan Pak Ganjar dan membangun chemistry yang baik, serta melakukan diskusi-diskusi termasuk masukan-masukan terkait dengan tantangan global yang semakin fluktuatif. Tantangan di tahun 2024 tidaklah mudah, sehingga pandangan calon pemimpin ke depan menjadi sangat penting, jelasnya. Pada hari yang sama, bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo,
tidak menanggapi serius kabar mengenai kader P3, Sandiaga Uno, yang menjadi bakal calon wakil presiden yang mendampinginya. Alih-alih memberikan tanggapan yang pasti tentang Sandiaga Uno, Ganjar justru bertanya balik kepada wartawan mengenai kebenaran kabar tersebut. "Oh iya emang, oh gitu, iya," kata Ganjar setelah menghadiri pengukuhan pengurus depan Apindo di Hotel Kempinski, Jakarta, pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Ganjar menolak memberikan komentar lebih lanjut mengenai Sandiaga Uno sebagai calon wakil presidennya. Dia juga menegaskan bahwa belum ada kesepakatan mengenai nama cawapres antara dirinya dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Belum, ucap Ganjar singkat. Politikus dari P3 Sandiaga Uno masuk dalam bursa calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Selain Sandi, ada 4 nama lainnya yang menjadi kandidat potensial, yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, dan Menteri BUMN Erick Thohir. PLT Ketua Umum P3, Mardiono, yakin bahwa kader partainya, Sandiaga Uno, memiliki peluang yang hampir pasti untuk menjadi cawapres Ganjar. Mardiono menyatakan bahwa ia yakin 99% bahwa Sandiaga akan menjadi cawapres Ganjar Pranowo, dengan 1% sisanya tergantung pada takdir Allah. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Mardiono di kota Surabaya pada Minggu tanggal 30 Juli tahun 2023. Saya yakini 99%, ya, yang 1% itu adalah takdir Allah. Namun, Sandiaga juga menyatakan bahwa ia tidak akan bersedih jika impian untuk menjadi cawapres tidak terrealisasi. Sandiaga menanggapi pernyataan optimistis Mardiono dengan mengatakan, "Saya optimis tapi juga realistis. Saya siap dipinang, tapi saya juga siap jika pimpinan memberikan keputusan yang belum sesuai dengan harapan," ungkap Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Sandiaga menegaskan bahwa saat ini ia masih fokus pada kinerja, karena hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan cawapres Ganjar. Selain itu, ia menyadari bahwa keputusan mengenai calon wakil presiden bukan merupakan kewenangannya. Kita harus bersabar karena proses ini masih berlangsung selama 2-3 bulan ke depan, dan sepertinya keputusan akan diambil menjelang pendaftaran. Jadi saya tetap optimis dan percaya bahwa ini berada di luar kendali saya, jelasnya. Yang harus menjadi fokus adalah tugas saya di kementerian dan sebagai Ketua Bapilu Nasional P3. Bagaimana kita dapat menyediakan percepatan pembangunan yang berfokus pada ekonomi, lapangan kerja, dan stabilitas harga-harga, tambah Sandiaga. Sebelumnya, Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Mardiono, menyatakan optimistis bahwa Sandiaga Uno memiliki peluang besar sebesar 99% untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi bakal calon presiden Ganjar Pranowo pada pemilihan presiden 2024. "Mungkin sisanya adalah takdir Allah," ujar Mardiono setelah acara pelantikan pimpinan Pusat Wanita Persatuan Pembangunan, WPP, masa bakti tahun 2023 sampai tahun 2027 di Geraha Universitas Negeri Surabaya, Minggu, tanggal 30 Juli tahun 2023. Mardiono juga memberikan penjelasan tentang rekam jejak politik Sandiaga, termasuk pengalamannya mendampingi Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2019 dan sebagai wakil gubernur DKI Jakarta di era Anies Baswedan. Selain itu, Sandiaga dikenal sebagai sosok pebisnis yang sukses, dan Mardiono percaya bahwa kualitas tersebut membuatnya menjadi calon yang cocok untuk menjadi Badan Pemenangan Pemilu, Bapilu, P3. Oleh karena itu, duet Ganjar dan Sandiaga disebut sebagai kombinasi yang tepat untuk menjadi suksesor dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. "Kami semua berdoa agar apa yang menjadi cita-cita kami dapat diwujudkan dan kami serahkan semuanya kepada Allah," tambahnya. Mardiono juga menegaskan bahwa partainya memiliki hubungan dan komunikasi yang harmonis dengan PDI Perjuangan. "Kami optimis
dan komunikasi kami juga intens, baik dengan Bu Mega, Mbak Puan, dan Pak Hasto, ungkapnya Muhammad Mardiono. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya menjawab tidak tahu, tidak jawab sebanyak 0,8%. Survei Indometer dilakukan pada 5-10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia, yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengembangan para yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.